Pemerintah Desa Gubuk dengan bangga mempersembahkan podcast Desa Gubuk. Dari Gubuk membangun bangsa. Dari gubuk kita membangun bangsa. Dari gubuk kita membangun bangsa. Keris adalah benda pusaka dari zaman dulu pada masa kerajaan sampai saat ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di podcast Desa Gubuk dari Gubuk Membangun Bangsa. Perkenalkan, nama saya Adi selaku host di podcast Desa Gubuk ini, dan pada hari ini kita akan membawakan sebuah tema tentang keris dengan kita mendatangkan narasumber langsung yang berkecimpung di dunia perkerisan, yaitu Jero Margi. Swastiastu. Jero Margi. Swastiastu. Dan juga berbekal Desa Gubuk. Swastiastu. Swastiastu. Oke. Yang sudah mendengar bahwa nama Jero Margi ini sudah terkenal khususnya di Bali, bahkan sampai keluar Bali yang pernah dengar, untuk menjadi pembicara atau narasumber tentang keris itu. Ya, mungkin sebelum lebih jauh, yang mohon kepada Jero Margi untuk memperkenalkan diri dulu, biar masyarakat atau teman-teman yang menonton tahu siapa itu Jero Margi. Om Swastiastu. Ditiang mepesengan Jero Ketut Margi. Asli nama tiang Pande Ketut Margito, asal Banjar Pande Desa Gubuk. Iko utawi pantina yang cero di Banjar nak ikang. Iki ampura nanti yang perkenalkan diri dumon. Yang panggilnya Jero Margi. Dados. Oke. Apa yang melatar belakangi Jero Margi sehingga akhirnya Jero Margi memilih untuk menggeluti atau menekuni keris tersebut? Jero. Nggih, sapuniki yang dia mosan. Nah, sampunan iki yang sekali ampunan tegang Nah, pang santai kan yang tiang melatar belakangi masalah napi mawinan di tiang makaryo keris. Yang cerita iki yang satu orang dawo. Dari tahun 2000 sebenarnya iki tiang minakadi menekuni nemadan yang cero dipande ada nemadan agagawo utawi non agagawo. Karena dasar di tiang boleh udumon niki boleh gelam, boleh sakit, ane nyakitnya napi sepucuk besi. Dalam artian yang malih ke belakang tahun 91 tiang boleh opnamo sampai 12 hari dibilang dokternya GE. GE itu gagal ginjal. Oh, gagal ginjal. Tapi dalam kaitan irago di Bali nekanga ada kesalahan di duean leluhur pinakau keris. Nah niko tiang percaya dalam artian yang tiang nyatuang sing mungkin tiang kene sing mungkin pasti tiang segar kan. Nah dalam artian berjalan waktu, nah dalam artian tiang cero Bali rago ngagem di keris, nah hasung karo tiang segar 12 hari yang di Banjaran tiang sami uning tiang itu sampai di ponis ben 2 jam kal dead gitu. Oh, artinya tapi tiang percaya diri. Yang sing mati kena kasaran tiang jujur yang nikah. Nah niko tahun 91, tahun 2001 yang sampai di tempat tidur 4 bulan. Kulit nih sing dari usut masih tuh sinah yang cara Bali. Tapi yang cara medis nikah dalam artian penyempitan pembuluh darah tulang ekor. Disuruh operasi suruh ini. Nah dalam artian yang masih percaya kalian sesunan, kalian leluhur bahwa kesalahan di keris talar, kemudian doyan leluhur talar. Nah ikut yang percaya dalam artian nah berjalannya waktu. Nah sekali tiang pandai diki karena pandai di bani nyatuang makaryo keris utawi makaryo non agagawo itu kena umum niki dalam artian belakas golok luwir ko ala rumah tangga. Kalau
agak gawo termasuk niko nah sekali niki barang-barang duen leluhur barang sakral Sakral. dalam artian keris tumbak tuluk barang nah seluwir niko kan. Nah niko perjalanan hidup tiang sebagai pandai kan nah orang tiang nah dan tiang percaya sepucuk keris duen leluhur itu ada makna dan ada tujuannya. Nah tiang belajar nah seniko kengken sing carana mekaryo keris nah diko lantas tiang nah dalam artian mulai menggeluti gitu. agak gawo nih wasta barang sakral khusus di Pandai kan. Jadi kalau boleh tahu dulu sebelum Jero Margi menggeluti keris niki, apa aktivitasnya Jero Margi? Nah memang sih yang menggeluti sebelum di keris orang memproduksi kalau di Banjar Pandai nah sirotan uning di Batu Sangihan sirotan uning kali rasa sekubang Bali mungkin sebagian besar tahu masalah Banjar Batu Pandai Batu Sangihan itu khusus sentral Pandai Besi. Kenal, ya tiang dupun produksi dalam artian belakas bolok itu produksi dupun. Gitu. Nah yang tiang dari merangkak sampun tiang ajak di prapian ajak orang tua sarang bapan tiangnya nah dadiana terpengaruh dari sedikau. Yang saya gitu tiang jujur orang yang mula jenis tiang tugas kala mekario sekali niki tiang ten ngajo mangawak. Tahun 98 tahun 89 tiang berada di pegawai negeri atau dari angkatan atau dari polisi. Ya tiang percaya tiang sampai ditawari dumun karena tiang tetap sebagai pandai besi itu menggeluti duen leluhur dengan orang tiang. Nah, ikola dasar mula perjalanan hidup niki yang tiang manahin gitu. Ini terus selaku IKM di Desa Gubuk, adakah perhatian dari pemerintahan Desa Gubuk terhadap pelaku IKM seperti Pak Niki? Nah, Niki mumpung ada perbekalnya juga. Nah, yang tiang nikang perhatian dari pemerintah, tiang salut taler. Memang dari dulu di zamannya Gubernur Mandro sampun diperhatikan khusus IKM yang ada di Batu Sangihan yang ada di Pandai. Yang jujur sampai saat ini, nah kemungkinan bisa setiap tahun, setiap 2 tahun pasti benten perhatian dari pemerintah, ada kunjungan dari pemerintah ke pengrajin pandai besi, napi malih di desa mungkin nah benten sampun nah dalam artian bukannya bantuan berupa benten perhatian lah benten. Mungkin dari Pak Perbekal bisa dilanjutkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam dari Gubuk membangun bangsa. Kurangan lu. Terkait dengan apa disampaikan tadi, sebelum Tiang menjawab pertanyaannya, mungkin sedikit Tiang jelaskan terkait dengan keberadaan Desa Gubuk. Yang mana kita di Desa Gubuk mengusung visi Trisemayu. Trisemayu itu merupakan akronim atau singkatan. Tri itu 3, Semayu itu adalah sejahtera, mandiri, berbudaya. Jadi kalau kita artikan, Trisemayu itu ada 3 janji yang harus kita wujudkan. Janji ini janji sangat besar, yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kedua mengisi dan mempertahankan kemandirian desa, dan ketiga mewujudkan masyarakat yang berbudaya. Jadi 3 hal penting itu harus kita wujudkan dalam pemerintahan Desa Gubuk, terutama periode 2020-2025. Nah, terkait lantas dengan program-program dilancarkan di desa, kita itu tidak lepas dari 4 program yang memang sudah diatur oleh pemerintah, yaitu bidang 1 penyelenggaraan pemerintah desa, kedua bidang pembangunan desa, ketiga pembinaan desa, dan keempat pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kemudian dari 4 bidang ini, dalam pelaksanaan program-programnya, kita juga mempunyai misi. Misi kita kedua adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan memantapkan pembangunan di bidang ekonomi yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Berorientasi dari hal tersebut, dengan melihat potensi dan keberadaan Desa Gubuk sedemikian rupa, jadi kita pemerintah desa mengupayakan terutama mengisi atau mengejawantahkan di bidang atau di misi yang kedua ini,
banyak program-program kita canangkan dan kita lancarkan melalui program bidang keempat ini adalah melakukan pemberdayaan ke masyarakat. Pemberdayaan ke masyarakat itu dilakukan melalui pendekatan kelompok yang ada di Desa Gubuk, baik itu kelompok tani, kelompok ikan, kelompok kebun, dan kelompok peternakan, dan juga kelompok UKM dan IKM. Nah, seperti kita ketahui, bahwasannya di Desa Gubuk, salah satu dusun itu adalah mayoritas penduduknya melakukan kegiatan kerajinan industri rumah tangga, yaitu pandai besi, khususnya di Dusun Pandai dan Dusun Batu Sangian. Bahkan hampir 100% penduduknya menggeluti bidang itu. Nah, melihat kondisi seperti itu, dari tahun 2015, semenjak adanya dana desa masuk ke desa, kita sudah upayakan pemberdayaan itu. Kita memberikan program-program pemberdayaan ke masyarakat, khususnya di bidang perindustrian, kerajinan rumah tangga. Kita sudah fasilitasi daripada kelompok pengrajin, yaitu berupa peralatan pandai besi, seperti grinder, bor, dan lain sebagainya. Dimaksudkan agar bisa membantu meningkatkan produksi, terutama kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan oleh pengrajin kita. Karena mengingat keterbatasan yang kita miliki, terutama dari segi pendanaan yang ada di desa, kita tidak mungkin memberikan sepenuhnya. Kita dari pemerintah desa juga mengupayakan bantuan-bantuan kepada masyarakat, khususnya pengrajin, ke tingkat pemerintah kabupaten dan provinsi, bahkan sampai ke pusat. Dan semua itu sudah terlaksana sehingga akhirnya kucuran dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan bahkan program dari pusat sudah mengucur ke Dusun Pandai dan Batu Sangian, dan itu berjalan sampai saat ini. Itu berupa pelatihan-pelatihan telah diberikan oleh pemerintah, kemudian fasilitas peralatan juga sudah banyak diberikan, dan kita tidak henti-hentinya selaku pemerintah di desa memotivasi masyarakat agar terus tumbuh dan berkembang. Sehingga misi yang kedua yang sebutkan tadi adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa itu agar lebih cepat terwujud. Ya, mungkin itu hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, dan bukan hanya terbatas di pengrajin. Banyak juga UKM-UKM yang telah kita bantu. Ya. Demikian. Oke, semua Pak Berbekal. Baik semua. Yang lanjut ke Jero Margi mungkin. Nah, setelah Jero Margi, setelah banyak kejadian yang Jero Margi alami seperti yang tadi Jero Margi ceritakan itu, akhirnya Jero Margi memutuskan untuk menekuni di bidang keris ini kan gitu. Nah, terus dari mana Jero Margi mendapatkan ilmu atau keahlian dalam membuat keris itu Jero Margi? Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung bisa gitu kan, pasti gini. Mungkin dibantu dijelaskan Jero Margi. Nggih, sapuniki yang ini kenapa mendalami masalah keris utawi kengkel dasar wit gitu. Yang nyatuang liko nanti yang bercerita dengan gede. Gitu. Awal mula sebenarnya yang dari hang tiang oleh orang tua sampun makaryo keris. Cuman yang bawasan tiang makaryo keris itu sing cara mungkin. Nah, satu unsur besi dari yang keris, jujur yang sekali keris ngunying ke satu unsur besi nih. Nah, dumon tahun 2000 awal tahun 2000. Nah, tiang pas makaryo keris di Prapen ya, pas kebenangan orang pakar keris loh mulai tiang orang, nah tiang berterima kasih dalar sarang Dewo Aji Kosalo orang pertanian sebenarnya kok dalar direktur pupuk Kaltim Kalimantan Pak Tommy Agustin iko ragana mulai tiang bah pas tiang rino keris ragan matakon kerisnya lipetan udah apa sih ngatain lipetan. Nah, niko dasar no. Ya. Sedangkan tiang niki makaro keris niki keris. Dan pamor napi kalau doas apa madan pamor. Nah, niko tiang pikiran dalam dumon niko makaro keris niki ampun bisa. Tiang makaro keris cuman lipetan kudo pamor apa kan tadu ningin. Filosofinya Niko itu belum tahu. Ya. Nah, niko duduk kali duduk berakhir waktu 1 hari ben manin ben rauh ragaan ben datang ke rumah. Nah, Pak Dewo sareng Pak Tommy niko mau memoles tiang dalam artian ngalihan guru.
kengken sih cara nak ngelipat besi, kengken sih nak ngelapis besi, kengken sih asli nak ngai keris, yang cara di dumon di pandai diki, dalam artian nguajen wasan. Nguajen tuh besi dado dari besi. Kalau ngelipat besi, besi telung macam, dan yang nganti lebih kadang 100 ya. Nah dalam artian, nah tiang pokoknya cerita gelis, rahalat yang guru dari Madura. Oh, dari Madura. Dari Madura, tapi ragane ngoyong di Blitar. di Blitar, Oh, di dekat kuburan makam Soekarno, Karno nih ya, bernama Pak Rafiq Kamarogan, Empu Rafiq Kamarogan, orang muda nih ya, umuran kelahiran tahun 67. saya 60, 67. oh 67, kelahiran tahun 67, nah niko adena, oh kene sih nak ngai keris, oh kene bahan keris. Nah niko dalam artian yang bahan gampang sebenarnya ngerah, cuman yang ngerah yang cara dumona ngai zaman dulu zaman kerajaan ngangon meteor jadi ngangon nikel karena nyidang menyatu. Nah niko tiang berterima kasih sebelum sarang Pak Dewo Kosalo orang pertanian ane medue napi rastan Setiatani di Bepasa sarang Pak Tommy. Mungkin dia menambahkan Niko. Oke, silakan. Nah kebetulan saat Niko yang juga sebagai saksi dari apa yang disampaikan Jero Margi. Saat itu kalau tidak salah pada tahun 2007. Ya, 2007. Kebetulan saat Niko yang menjabat sebagai ketua KTNA di Kabupaten Tabanan. Yang dekat dengan orang-orang pertanian. Dekat dengan orang-orang pupuk kalti. Beliau itu adalah penggemar dan pelestari keris. Beliau berdua, baik Bapak Dewo Kesalo maupun Pak Tommy yang merupakan direktur Pupuk Kaltim dulu. Beliau adalah penggiat pelestari budaya Bali berupa keris niki. Jadi dari hasil pembicaraan itu kita mencoba melihat potensi yang ada di Pandai yang ada di diri Jero Margi ini. Kita komunikasikan dengan beliau bagaimana caranya agar nantinya dapat Jero Margi membuat keris yang benar dan baik. Jadi benar apa yang disampaikan oleh beliau tadi, dulunya beliau hanya bisa membuat keris dalam wujud keris tapi tidak berpamor. Ya, tidak berpamor. Kemudian berbagai cara kita upayakan dengan Bapak Dewo Kesalo dan Pak Tommy. Rencananya beliau ini kita magangkan ke Jawa. Oh gitu. Kita magangkan. Tapi berkat koordinasi dan komunikasi kita di Jawa terhadap guru beliau, Pak Rafiq Kamarogan, Empu Rafiq Kamarogan. Akhirnya beliau yang mau datang. Oh, akhirnya beliau berkenan ke Beliau ke Bali. Bali langsung mengajarkan di sini. Dan itu kira-kira 2 minggu ya Jura? Saya 2 minggu, 6 hari. 6 hari. Cuma ya kali 2 minggu ngoyong. Tinggalnya di Bali itu sampai 2 minggu. Cuma mungkin Latihannya hanya 6 hari. Oh, ya. Dari situlah setelah diajarkan itu yang lihat perkembangannya mulai drastis. Dan filosofi tentang keris yang dengar dan sangat-sangat mengejutkan. Pernyataan dari beliau ini, beliau Jero Margi. Terutama di saat beliau dipercaya sebelum pelatihan dipercaya untuk membuat keris Duen Puri Raja Tabanan. Di Tabanan. Puri Kaleran. Oh iya. Nah itu, saat itu saya yang sangat terkejut mendengar jawabannya. Ketika ditanya, padahal saya tahu ekonominya beliau niki juga melarat marit. Ditanya berapa harganya, dia tidak menjual. Dia menyatakan ngayah Gitu ya. Teruslah yang gini, dia menilai arti produksi yang dihasilkan. Nah itu yang terkejut. Kenapa orang yang sudah hidupnya melarat kok mengikhlaskan seperti itu? Demikian kira-kira. Mungkin beliau lebih ingat dengan yang apa yang kita lakukan kemarin. Luar biasa emang Ya. Margi. Ya, yakti sekali pendidikan Pak Brofekal. Nah sekali tiang, ian sekali makaryo keris sistem ngayah. Ngayah sebenarnya. Yang memang sih bahannya meli cero besi nekel meli gitu. Cuman sistem ngayah sebenarnya. Ngayah kadang leluang semeton. Ngayah ajak leluhur semeton. Ane karyanin. Kan sebenar. Baik, jadi Jero Margi niki selama membuat keris niko sistemnya ngayah nih. Nggih. Nah, terus pertanyaan tiang, bagaimana caranya Jero Margi mendapatkan profit atau hasil, sedangkan Jero Margi niko selalu ngayah.
dapat keuntungannya tuh gimana tuh Juru? Nah, sapuniki yang ini bati gitu orang yang Nah, lebih gitu. Yang alih lebih rago dipandai rago ngayah sistem karya keris dipandai itu di pengrajin pandai besi itu ada nih madan non agagawo golok belakas itu alih yang Oh, bati iya. yang di keris nih nah sebatas ngayah orang lebih sih ada lebih cuma sistem hitungan harian lebih itu dalam artian serongkos buruh lah yang mana buruh tiap hari man 150 yang tiang nih man kos buruh 175 atau 180 per hari gitu. Gentar sebenarnya. Ya. Tapi secara apa hitungan buruh jadi Ada yang buruh. Iya. Tapi yang nilai lebih, aneh lebih saja golok yang tiang jujur orang yang berkarya golok lahan biaya 40.000 ada bisa tak kan lumayan batin. Ya, iya. Itu ngalih lebih bagi dia. Nah, mungkin kita pembicaraannya lanjut ke keris. Ya. Nah, Iya. apa itu keris atau fungsinya itu apa menurut Juru Margi? Biar penonton juga tahu atau nggak salah paham gitu misalnya. Oke. Yang indiknya tuang keris ini orang yang yang bawasan di tiang keris memang dia keris merupakan warisan budaya dunia Tinggi. yang bawasan udah diakui dengan UNESCO utawi WHO kan. Yang dirago di Bali ngerakso keris atau ngerakso duen leluhur niko sepatut yang bawasan di tiang keris merupakan ada telu niki. Keris pinako pengajak keluarga, keris pinako iragong rakso leluhur sekalo, keris pinako lontar keluarga. Uli itu sebenar yang bosan yang nyatuang keris, iko nak sampun diwariskan dengan leluhur yang keris iko sebatas cene dadi ngerawat keris, dijauh benah nak linggihang, kengken serang ngerawat, liu nak keliru bagi tiang. Nah, sampunan yang orang coba kumibat, khusus di Tabanan, khusus di Gubuk, liu nak nengetang duwe keris atau duwe leluhur kadiraso keris seorang pinako pejenengan yang pejenengan tuh bahasa tiang niki di keris pejenengan tuh pelingih pejenengan pelingih pejenengan niki pelingih pejenengan niki keris sing ada sing pejenengan duwe leluhur batas jalan niki liu nak ngelingi keris sing ada duwe merajan duwe kawitan duwe puro kecuali kira-kira modal jadi kawitan iki, kawitan A kan orang tiang ngario baru keris, ngawitin keris, nuasain keris, domoro duen kawitan, domoro duen merajan. Yang sebut duen leluhur, mulo sing tawang, wasal usul, mulo napat, terus sing duen merajan, duen leluhur. Oh, niko duen leluhur. Ya, liu nak jauh ini duen kawitan, kawitan maro begitu ya. Malunan ada keris keren kawen tiang tegas ngomong niki yang nyatuang tengah nih orang tiang perlu masih uningin. Tiang bani bertanggung jawab masalah dua keris. Busan tiang unia keris yang ada duen merajan, duen kuetan, duen puro. Sirom nih duen leluhur. Ciri khas zaman dulu nak ngeliang keris sing ada di merajan. Dia nak ngeliang keris zaman dulu mecelakang di balik gede, disungsung dan tu nak sing nawang bagi tiang nikinya. Pasang tiang iwang kalau serang semeton tapi perlu meluruskan sih dua keris masih karena niko sebagai dalam artian pengajak keluarga dalam artian apa nih ngajakan keluarga pinako dua leluhur kan ada kesidian kewikanan leluhur nih dumun sing milah sing yang ngalih jadi cero mangkin orang tiang cero tugas anak keluarga kene gana hal yang pengemet keluarga ngalih lah di balian si A, paranormal si A, pasang tanam di natah. Padahal dua ini paling sakti itu ada di keluarga keris. Dahulan piaro, angon dan traman keluarga. Karena sebatan. Uli itu nyinahang sebenarnya itu pangtan yang dua tengah-tang. Sebatasnya di paling liu, pirang tiang di semeton-semeton. Ngambil nadonan keris panjang orang khusus, panjang niki, ya. Ane ngerawat panjang niki, ane yang panjang niki mau winten ngerawat keris sepina ngerawat orang tua raga pendidik kita kasar. Cara tu ngalah orang tua ngalah kak atau ngalah nu sehat itu orang. Ini banding ngerawat peka gosa, ini banding ngerawat kumpin gosa yang nu nyenang. Siro dah di ngerawat model bapak gosa adik ada ngalah cucu dah di ngerawat.
Pada cerok keris senari ko ena di ngerawat loh mau ni cenik kelih tua bajang tu budak di ngerawat. Artinya Lalu. tidak perlu tapi adalah Khusus orang khusus kita untuk ngerawat itu dan ya semua bisa. ya sami aja bisa sebenarnya harus uningin ya dalam artian loh muani kecuali nih sing tadi ngerawat keris di saat ngambil keris tuh nak istri datang bulan sampunan ngambil keris. Kalau sebelang kita misalkan calling nak ngaben, tidak ada masalah. atau masalah Tidak ada gitu. masalah. Yang jujur, yang olah orang tua demen 2008 dan kari Bapak Tiang Nggih. Ane pertama di Balin Bapak Tiang itu di samping sing Banten yang tiang. Keris. Keris genahan tiang karena keris tahan modelnya tabik tiang pekak tiang tahan makto keris. Berarti orang tua raga itu yang tiang di samping. Liu nak petakon mah ada ngejang keris di samping. Yang sing ngadok keris dua leluhur sing ngadok rago. Nggih. Itu poinnya. Kemudian rago nangatang di jujur yang Bapak tiang bag sing nu di balai ngoyong keris yang tiang mau dar. Kak kumpin tiang tabik pekulun leluhur kemit niki tiang lah ramot dan kari. Sarang-sarang. Tenda tiang. Jujur ya nih Kang. Berarti di Gubuk niki banyak masih ada yang nengetan keris gitu istilahnya sing dadi nak sud sebelah sing dadi nyemak keris sing dadi ngepoin keris gitu istilahnya. Nggih. Gitu. Nah, sama niki yang bahwa bawa jelas, akeh nak kena nak ngetang duen-duen leluhur yang bosan itu yang ne poin saja sebenarnya kau yang bosan di keris ada nih madan ngewarangin, yang subuh keris mewarangan, bosut satuan keris, sing di satuang ben, pada cara rago, irago yang sampun medue warang, bosut utang rago kadan perti sentano, kentan sebenarnya, apa serahang di saat irago ngelah perti sentano. Di saat yo nikah, itu terakhir utang nak tua kadang-kadang ya nak bali usus inu nganten bo pasti ngabo keris, Yes. tapi liu nak keliru bagi tiang ngelah dua leluhur ngelah dua tengah adik keris panak nganten cucu nganten aliang keris ke salon. Nah, niku pun keris di Sing salon. cenek keliru untuk gede keliru bagi tiang. Apa sebab? Itu berago nyerahang jabatan kadan perti sentano sebenarnya nyerahang jabatan kadan pianak. Apa jabatannya serahang kadan pianak? Pinako dua leluhur pinako keris gitu sebenarnya. Pasing ngelah dua leluhur panak nganten jaga yang keris ke salon. Orang nak nganten sebal yang ada nak ngelah dua leluhur tu jeng ligih di jagagungang landas dua leluhur ligihang di rong plinggih ligihang di Meru. Po Niko salah niko sebenarnya. kan salah keliru. Oh, keliru ya. Seharusnya yang ngelinggiang keris di Pukubonan itat kalau pujo wali benar duit itu di Pukubonan bakto ke Merajan, bakto ke Kawitan, bakto ke Purau. Ya. Itu kecuali yang bos yang wawo kecuali rago de Kawitan kene nuasain mulo baru makado keris do mulo duan Merajan baru berarti gitu. Ya. Yang mulo duan leluhur ampunan ya linggihan. Pangsing yang rago yang tiang jujur nih Kang, yang tiang nyatuang keris ke Puri, ke Jero, ke Geriau, ke Pukubonan suang-suang sing kan sing orang keris penjenengan pasti pelih tiangnya. Yang bahasa penjenengan itu bisa yang orang bahasa penjenengan itu pelinggih murah penjenengan. Keris napi wasan zaman dulu zaman kerajaan sing adosin we madan penjenengan tapi wasan kadutan kijau-kijau ngadut keris gitu. Kali rasa irago rapat kene zaman dulu minaban pipan tiang durung lahir itu keris. Karena keris itu sebagai jati diri. Dalam artian jati diri itu sertifikat rago. Zaman dulu ada tuh kasur ada papat. Brahmana, Satya, Sudra, Wesya. Gampang nak ingetin seru zaman dulu. Oh cai serah kene, jangan orang ayah ke Puri. Oh cai serah kene itu man ayah. Oh cai tugasnya malianen. Oh ne tugas bagian kene. Oh ne tugas bagian kene. Dan sing cerah mangkin di rago mangkin sekali bah zaman mangkin kan ngaturang ayah ke kantor bupati. Tadi sapo sing ada di kantor bupati kesehatan wenten, pertanian wenten dan sebenarnya Artinya keris niko juga memiliki arti gitu kan Jero. nggih. Yang sempat dengar tadi sempat ngobrol sama Jero Margi, katanya kita niko bisa membaca dari keris niko ataukah kita bisa mencari asal usul keluarga gitu misalnya. Bagaimana niko Jero? Sapuniki di keris niko dan dapur pakem pamor di dapur niki baca membaca dalam hal sapuniki sama kan akeh ane simpang siur mungkin di daerah Gubuk ngerah soroh ngerah terang ngerah kulit
astung karo yang sampun wenten duen leluhur yang boyo nyen sumar boyo nyen ajum yang ngerah kulit astung karo bagi tiang tuh nah bukan tiang orang 90 batas 80% kuningan soroh katrah kulitnya karena niko jati diri sebenarnya membaca tabik pekulun nganti pesengan leluhur ini zaman dulu tuh bisa karena niki di pakam boleh tiang nyontohin begini membaca keris dan full sekali niki nah orang tiang yang membaca keris sepun niki dari telapak limo petang nyari niki baca Oh, Niko aja yang dibaca, sebatas itu aja gitu. niki dibaca karena nabi mawenan karena keris liu macam ini yang ada madan bahasa jale bilat ada madan belumbangan sogoan sor-soran bukit buung kerendengan ini baca oh nih sorok ini pasti mesti dikene oh sorok ini yang sampun uningen niki baru buka der semua barang meluk kena orang dia yang metek luk kreso liung lah sirah liung lah muo kata saya yang metek luk ni orang yang uli di muo metek luk niki muo wasane Niko lanyeng dan ni muo. tundun Oh iya. lanyeng ni tundun tapak ni muo uli luk tu teluk Lengkong gitu. Lengkong. lengkong tu luk tu teluk 1 2 3 4 5 niki luk 5 karena membaca di bawah niki berarti niki penawa cinarito kan niki sonar yang metek nak yang ingat di televisi di TV metek di ini nyung ada tapi nyak masih nih kau nyung tu kan gitu Ya. 1 2 3 4 5 nyak masih kan tapi yang pas bagi tiang ni teluk tu 2 3 4 5 Oh. karena niki luk 5 pakem niki wenten niki ada megenep ada penawa cinarito kalau Kristen ni paling sulit membaca yang lurus ane Oh, benang wenten keris lurus. nah yang bahasa pandai niki nggih yang keris niko yang bahasa pandai niki ada nih madan puruso pradana linga yoni lanang istri yang keris di pandai lurus pinako lanang luk pinako istri Istri. yang sampun duwe melinggih ring napi melinggih diken orang lanang istri nak dados yang lu orang lanang dados ne lurus orang istri dados tapi yang bahasa di pandai itu lurus pinako lanang lu pinako istri keris itu pasti pasangan mau pasti yang keris yang pasangan yang bersih hati-hati rumun dalam artian ada kaitan di keluarga yang mungkin leluhur lah keris besik pasti pasangan ada di madan puruso pradana jadi masuk lingga yoni antara lingga dan yoni niki antara saung dan keris. Kan? Yang keris mencelop ke saung atau kasarana niki memakto sirah keris harus kene tongos. Oh. Dan ada ngelingi yang keris niki ya niki madan buayong angsar Boyong angsar kok dan. buayong angsar yang ngelingi yang keris kene tapi madan yang buayong angsar yang patah secara ragong ngubuh binatang buas si keluarga sing mungkin bisa gor pasti keluarga lu coba. Gini. Yang keris sing mesarung dalam artian harus ngelingi yang kene karena tungtung pinako sirah pinako ulu yang si keris sing mesarung harus tongos kene karena dos kene kan Oh berarti dalam penempatannya Niko juga ada aturannya. ada kan, aturan gitu? wenten Saat aturan keris Niko dibuka, ujungnya Niko sebagai kepala gitu. nggih karena cuman keris mendewe sirah kalih dan keris mungkin sing lah karena di dalam suatu niki antara keris dan sarung antara penyagjag sami madan dari ujung sampai ujung niki sampai bawah unyu madan yang dalam artian sepun niki irago ngambut keris nak liup yang takunan pakem nyerahang keris partai irago nyerahang keris dalam artian nyerahang keris kadang acara cerutu cunean kadang bagi tiang pesen ada nyerahang keris kene harus nyerahang keris kene. Oke. Sing mungkin kali ini tuh nyemak pasti ini nyemak. Pasti cara tuh nyerahan keris kada anak kelihan Lebih tua, gitu. ya lebih tua tuh harus nyerahan kene pasti ini nyemak. Oh yang tiang nyerahan ke anak nih lebih tua. Nah cara kene modal harus danganan Kene tiang pasti nyerahan. yang ini nyemak. Oh. Ngamud keris masih kendan ngamud keris sing jak ulah kene sing yang ngamud duen leluhur usahakan keris sing oyong saung majalah. Oh. Kira-kira yang penting permisi sing jo upo karo ne utamang di keris. Permisi kadang lulur pada secara raga kak ngajak nak tuong, ngajak nak lingsir, segar po, segar kak kenan itu Tapi, raga itu pakem.
Yang sebuah irago tetap ngambil dua leluhur, tetap irago ngambil dua keris, dua leluhur, asung karo. Modal sepun iki. Cara tu dalam artian ibu kan seorang kesehatan, bapak orang kepemerintahan, sing mungkin suatu kebetulan, sing mungkin ira tutul yunglah pipis kalau di kata bukan. Ada sesuatu yang ada di duen leluhur tu di jeroto. Oh bagian kesehatan, ya pasti kelihatan. Kemudian ada nak bagian tentara, bagian polisi, bukan suatu kali dari polisi, bukan yo ngalah jinah dari tentara, bukan. Ada sesuatu dua leluhur itu ada kaitan dengan bagian tempur kan. Yang nyambung akhirnya ke kehidupan saat ini. Ya. Gitu. Padahal secara berbekal, yo seorang kepemimpinan, adalah sesuatu di pipat Yose ngamal, ada salah satu keluarga yang ngamal kepemimpinan, itu udah pasti. Yang yakin yo tuh dadi cuman kena beda nih. Yang tahu salah dua nak di Salwa Genap tuh. Salah satu kepemimpinan yang pegang sama Nang Teri. Itu Madan Sengklat. Itu kepemimpinan. Sengklat dan Sengklat itu dalam artian ada di lok mitung. Oh, Sengklat niku Kris Sengklat rasanya itu kepemimpinan, orang kepemimpinan dalam artian seorang pembantu raja sebenarnya. Oh, berarti keris seperti misalkan itu seorang pemimpin, seorang kesehatan mempunyai jenis keris yang berbeda-beda. Udah pasti. Dari dapur, dari pamor, udah pasti nih ya. Udah pasti. Misalnya seperti ada nih badan bagian kesehatan, ada nih badan di pamor gangang kanyut tuh kesidian tuh kewikanan memang malianin lah zaman dulu leluhur ada kaitan dengan kesehatan. Cuma beda kami liu nak tenungning masalah dua-dua kita. Perlu masih irago digubuk tahulah bedik-bedik masalah dua leluhur, kengken cara ngerawat pangsing. Ada nih salah sinunggil pirang yang jang nadonan dua misi nyamleh. Oh. Jak bagi tiang keliru Niko. Yang nyemak dua leluhur yang penting irago tulus ikhlas, sugro, ampuro, ambil, asung karo, sing ja upo karo, ajang-ajangan keresa, pangtan rago keliru kan. Nak liu nak ada jang ai bantan kene jang nadonan dua. Tadi si dadi, jani rago nyidang, mani pertisanan nak simpel, bantan kene pidan gaye, jani sing bisa ngai, bohong lah nadonan keris, gentan. Sing nadonan keris ya. Nah, paling tan ya na irago ngerawat dengan leluhur, na paling tan na irago batas canang sari durusan. Artinya Biko udah bisa untuk kita nadonan keris. Ya. Jadi mungkin kesimpulannya dari apa saya sampaikan Jero, memelihara keris itu sama dengan memelihara orang tua. Orang tua. Itu intinya. Di saat di jaya rago nengatang keris, yang bawasan itu yang tedun sang yang pasupati melingom-ling, ditungtung keris, itu ditumpak landap. Jagdaso jangan lah halpat kalau niki tuh ya nanti yang menkejap kan, serulungan nyok. Tapi Intinya situ. Mero keris sama dengan memelihara orang tua. Dan jangan disakralkan. Sakral boleh sakral. Tapi jangan terlalu berlebihan. Pakaian mero orang tua, kita pun mero keris. Itu asal bilang-bilang. Pasti jadi rago ngalah orang tua. Suai rago takon janak tua. Segar bawa. Kita kasaran dia, segar pak, segar bu. Tiap hari rago gitu. Kan ini senang lah. Teman ya. Kengket jarana. Seumur hidup rago pangtai mijet dua leluhur, seumur hidup rago pangtai mecik batis, mecik tangan nak lingsir rago terkasar. Nah kadang-kadang jujur yang orang, tiang mengolah anak tua, gelam modalnya men tiang, bukan tiang jijiknya mecik cokor memen di batis memen tiang mecik lima memen, bukan tiang jijik. Jadi di jaman tiang malipurno cek kedua leluhur di kiampuro. Nganti rago mecik batis cokor batis orang tua ini senang asan bentiban mati bisa bohong asal. Nah kita nih buahan batis dua leluhur ya suai rago ngerawat sing mungkin rago sing rumahnya leluhur. Karena benar. Tapi nak mengkajang cara jadi kan nak bedek sakral bedek tengah karena sing nawang. Ya Niko udah dasarnya karena kurang mendapat pengetahuan di bidang Niko gitu. Karena perlu masih tidak menjelaskan napi mawenan Kristo tengah, napi mawenan Kristo disakralkan. Nak mulai zaman dulunya, tapi tiang orang kumpi asanu, takunin kumpi, nak uli kumpi pidan mau tengetan.
Iya, udah pasti. Karena ada zaman Belanda, uli zaman Belanda lah. Rago niki dan tahu masalah keris. Yang no zaman kerajaan sih mungkin pasti rago tuh Nawang lah. nawang uning. Hmm. Memang karena kesidian orang Bali, orang yang masalah kesidian orang Bali itu khusus zaman dulu, zaman kerajaan, zaman Belanda itu ada di keris. Chris. Sing mungkin sing ngangon keris sama perang. Kali raso si A kalau tanpang mati, si B kalau tinggal yang nyebut nama kan asong karo zaman dulu di orang kan. Artinya sing sampai nggo Tan berperang. kalau besi Tinggal ngacep gitu. nggih, tinggal yang ngacep entah siro di ngelingit ya asong karo. Nah di sekolah di zaman Natiang Tanuning masalah sejarah-sejarah niko karena ada tertulis kesediaan orang Bali itu ada di keris. Orang Belanda mencelep lah ke puri-puri di kayaknya puri banyak nyendap kesediaan orang Bali itu juga ada di keris. Sinab lah keris-keris orang Bali niki banyak puri. Tadinya ada metanam, ada mentungang, ada juang aja kan. Nah kadang Sehingga mahal akhirnya- tenuning. Hingga akhirnya rago sing nawang keris Sing namang keris, Ya, dan ya, zaman kerajaan kemungkinan keris itu tak ajang. Pasti akan terus turun ilmunya. Iya. Gitu, ya. Baik. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah keris itu memiliki roh atau kodam? Gitu? Iyan kalau nyatuang keris ada roh dan kodam atau hidup kelawan gitu. Ya. Sebenarnya yang keris itu udah pasti. Karena napi mawinan keris itu ada kodam atau rohnya di waktu ngarianin keris itu sudah ada yang cara rago di Bali itu mesiang nungalane madan trisakti dasaru pokaro sebatas pejati itu pasti karena napi mawinan dalam artian rago mesiang besi itu dari 3 unsur besi itu ada yang mana Brahma, Wisnu, Iswara. Brahma pawaan wajah, Wisnu pawaan besi kayaki, Iswara pawaan besi pamor. Dan dina di saat irago ngariani ada pokara pasti ada kodam. Semua keris ada kodam, semua keris ada rohnya. Iko sebenarnya. Nah, yang juga sempat lihat nih, seperti di video-video nih yang lihatnya, benteng keris yang bisa berdiri Niko. Nah, Niko, apakah Niko salah satu bukti bahwa keris memiliki kodam atau bagaimana Niko? Bukan. Kalau keris menjujuk, kelawan keris sing menjujuk tuh semua keris pastinya menjujuk, tapi dalam artian tidak ada kodam. Biar keris yang mengkodam pastinya menjujuk karena keseimbangan. Keseimbangan dalam artian seperti ini. Yang penting rago mood percaya keris bisa menjujuk pasti. Ada sing ilmun tuh dalam artian ada mantra sing keseimbangan wasan, keseimbangan dalam artian jujukan itu tadi. Itu keseimbangan keris. Artinya murni karena keseimbangan. Keseimbangan. Ya, tiang potong dikit. Terkait dengan apa penjelasan tadi, keris bisa berdiri, keris bisa menjujuk. Itu kaitannya dengan keseimbangan. Berarti yang ngukur adalah diri kita. Diri kita sendiri. Apakah bisa langsung dipraktekkan atau dibuktikan, Pak Jiro? Oh, dados. Kalau bisa, Coba Nah, yang yang ingin lihat. nyujukan keris kene. Bukan yang ngadu ilmu nyetar. Ya, ya. Niki keseimbangan wasan. Di keris ada nih madan mau tundun. Usahakan muan lah menek. Nyujukan keris dah. Nyujukan keris kene ada keseimbangan dalam keris kene. Mudah-mudahan nya Ian nyujukan keris sebenarnya bakat ungkulin merepas. Pang ungkulin pang sing sejajar tong was. Oh, seperti ini. Betul. Ya. Ya. Berdiri nggih. Kini sebenarnya yang ngungkulin keris, yang dalam artian yang sejajar kini agak kewahan. Ini nak mood sebenarnya dalam artian percaya diri, sulit. Isi lagu nyak samelan ngorto nyujukan keris ini sulit. Ane paling sulit nyujukan keris pati beten marok kewah muncul mendur iya. kewahan. Jadi kita juga untuk membuat keris berdiri itu butuh fokus nih. Fokus dalam artian Irago itu percaya diri, fokus di waktu ngarianin tuh yang keris sing adosing dalam artian nyujukan keris adosing ilmun sebenarnya. Dalam artian kecuali waktu nyujukan keris di dua gelas itu ada ilmun tuh wajar. Ya. Itu bosing masuk sebenarnya bagi pakem keris gitu. Yang nggih semeton tiang sami seni wonten riki
Wentan kira-kira berkenan mencoba untuk mendirikan keris. Dulu Boleh, sang. boleh, Wentan. boleh. Ya boleh, ada dos. Ada di jero kinan Wentan sampai dituntun. Ya, Dulu sang. Yuk, coba. Nih paling gampang. Yang nyujukan keris. Ungkulin bakatnya maro ya. Ungkulin Yuk, ya. masuk deh. Masuk ya. Segera aja dulu. Nah, Niki. Coba. Fokus dulu. Sekarang Niki. Jangan lagi. Tapi aku udah fokus dulu. Tapi Berdiri. ada yang bisa gini, yang nyujukan keris di patin itu ada. Ada. Itu sama juga keseimbangan. Keseimbangan. Cuma agak sulitan. Teori harus tahu. Kan. Nah, teori sebenarnya nyujukan keris teori. Teori harus fokus. Berarti kalau melihat dari Niki Akris Niki, Nak bisa telah Pak Niki, gue sambutan menjujur Niki berarti keahlian harus ada. Keahlian perlu Nah, dilatih fokus juga sebenarnya, ya. Fokus perlu dilatih. Artinya tidak semua orang bisa ya. Biasanya di pamer-pameran tuh murid-murid SD mau kelas 5, jauh orahin mau kon nyujukan keris, lah artian nanti jumlah yang lah keris nyujukan pangkejut orang tua. Kadang mau belajar ilmu, orahin teori, yang penting dong ngejar kan. Kita perlu fokus buat ini kerisnya berdiri gitu. Harus dilatih juga sering-seringnya. Dia harus latih tuh, Iya. latih kesabaran sebenarnya, Ya. kesabaran batin ya. Nah misalkan gini juga Niki Jero, Tiang misalkan tidak punya keris, gitu. Lalu Tiang ingin membuat keris. Nah, apa yang Tiang butuhkan agar Tiang bisa membuat sebuah keris gitu? Gini, sapuniki dalam artian yang awal makaryo keris besik nih ada biasakan orang tegak oton. Kalau untuk keluarga besik malu soroh. Yang soroh tuh mau soroh apa? Tuh soroh apa? Bedeso Manik mas. Manik mas. Ya ada nih badan soroh meneso manik mas ada. Ada pakemnya. Dalam artian keris gini cuma sikut mungkin yang sikut keris yang nyawalin ngai keris ada nih badan sikut astawaro. Astawaro itu ada putus. Tapi anehnya tadi munguh di Kristo Sri dados. Iya nale benah guru jak Brahmo kan. Sri Indra guru ya mau Ludra Brahmo kalau mau kan kutus iki. Tapi tetap ndak kene sapuniki model. Nah, inan lima guli ini harus berjalan tetap mulai sapuniki. Sikut putu nih di samping ngangon soroh niki. Sri Indra Guru Yamo Ludra Brahmo Kalau Umo. Sri Indra Guru Yamo Ludra Brahmo Kalau Umo. Berarti yang tiang sing cocok itu model. Tiang cocok karena sikut sentian ini kan. Karena tiang kan tetap ngomong sikut sentian. Artinya ada lagi kalau kita ingin buat keris itu ritual khusus gitu misalkan. Udah pasti dalam artian sepuniki semua putu atau Pak Profekal ngai keris. Putu itu harus tenang pekeling namun di batur kemulan bahwa rago kal makarya pengajar keris uningan jak leluhur riko tiang masih kendon di pandai tiang jaga makarya keris angin ada yang putu yang di marau kenapa mau ada nyambung leluhur tu serang anon tiang di pandai menyatu kene kal pesun siapa ditagih gitu ketua dan pasti menyatu marau lantas ada nuasain itu barangnya nyatain apa aja pesun di luar konteks kasto yang cara kasan kulit dua mulai sama emas ada pakem kene gae gitu berarti yang cuman lihat pamor tak gesing idang kengke aja pesun berarti leluhur ya kene lah biga gidang kene sinah kok
Berarti itu yang perlu diperhatikan Ya. bagi masyarakat. Kalau masyarakat ingin membuat kris, Kris. ya, biar nggak sembarangan gitu Ya. ya. Harus semua keluarga itu harus ngelah keris sebenarnya. Harus. Karena utang. Tiang juga punya kris sebenarnya. Nanti mungkin Tiang konsultasi lebih lanjut sareng Jero Margi, biar artinya Tiang kan nggak tahu nih kris apa namanya, jenisnya apa, Tiang nggak tahu nanti. Nggih. Gitu. Nggih. Mungkin Tiang main-main Gampang. Ya, yang main ke Jeronya Jero Nggih. Margi. Mungkin dari Pak Perbekal ada yang ingin disampaikan buat Jero Margi ataupun buat para pemirsa yang di rumah. Nggih sih mohon iki. Riantuk saking iduni sampun iki akeh kodar oleh jero. Nek jero niki ngodar parindekan kris. Dados niki yang bisa menyimpulkan. Karena terlalu banyaknya dari segi makna, tujuan dan lain sebagainya. Ya. Niki yang lihat dari kegunaan kris kemanten. Bisa yang tarik kesimpulan bahwa kris menika kegunaannya dalam rumah tangga. Jadi dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi ada 3 niki. 1, keris pinaka pengajak keluarga. Kaping kali keris pinaka leluhur sekala. Kaping 3 keris pinaka lontar keluarga. Rening kadhe sapunika ingin kawigunan keris punika dados sering kalah becik puniki purun ditiamu pengatur majang ring Ratu Idudani mekas masyarakat Desa Gubuk utamanya sane menduwe keris ring pekubon yaitu ring paikatan keluarga paibon pemaksan utawi kawitan patut ngiring sarang-sarang sesami ngawit mangkin puniki ngiring pelihara lan lestariang keris puniki dening sampun kecemaisan oleh pemerintah duwe keris puniki pinaka warisan budaya. Ngiring sami lestariang pelihara keris Idudani sami. Laris punapi caran melihara niki dan presiden yang jelasan sampun akeh kawal kodar. Dados diti atau cara dalam memelihara dan melestarikan keris ngiring sami. Engkau banget tunas tiang ring Ratu Idudani mekas masyarakat di tiang ring Desa Gubuk. Kadhe sapunika presiden yang matur kira langkung banget nunas pangapura. Semua Pak Perbekal. Nah, mungkin dari Jero Margi dipersilakan apabila ada yang ingin disampaikan. Inggih majang ring semeton pemekas Desa Gubuk niki ledang ngiring mina kadi duwe-duwen leluhur pinaka keris tomak tulup titiang lali nguningan ada sesuatu berupa duen leluhur yang tidak boleh melingih di pekubonan. Wenten nih kau dalam artian yang dot metaken sok tiang durusan petaken yang jelas tunasi tiang ring masyarakat Gubuk yang mendan medue-duen leluhur pinaka keris napi jalewir. Niko untang pisan sampunan lali ngerawat dewe karena keris niko pinaka peninggalan leluhur rawat sampunan tengetan. Niko kan? Nah, sekian tiang otak niko. Ya, Semua. Jero Margi. Apabila dari pemirsa di rumah ada yang ingin mencari tahu lebih dalam mengenai kris, silakan hubungi Jero Margi atau bisa langsung berkunjung ke rumah beliau di Banjar Pandi, Desa Gubuk, Rabana. Ya, mungkin pembicaraan kita pada hari ini sudah cukup, sudah banyak sekali kita bisa mendapatkan arti dari sebuah keris, bagaimana cara kita merawat dan lain-lain. Semoga pemirsa di rumah bisa tahu dari yang tidak tahu menjadi tahu apa itu keris, fungsinya dan lain-lain. Oke, untuk hari ini yang cukupkan podcast kita pada hari ini. Yang tutup dengan Paramo Santi. Om Santi. Oh.